Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra saat ini masih ditempatkan di Gedung Barreskrim Jakarta Selatan setelah ditangkap dari persembunyiannya di Kuala Lumpur, Malaysia dan dibawa ke Jakarta pada kemarin malam. Pihak kepolisian menempatkan Joko Chandra di Gedung Barreskrim selain untuk memenuhi administrasi terkait dengan hukuman badan selama 2 tahun yang belum dijalaninya. Pihak kepolisian juga tengah mendalami keterangan dari Joko Chandra terkait dengan pelariannya selama ini dan juga kemungkinan kasus-kasus di luar dari kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Karena seperti diketahui bahwa Joko Chandra yang merupakan buronan 11 tahun dari Kejagung ini melarikan diri pada tahun 2009 dan sempat berpindah-pindah negara mulai dari Papua Nugini, Singapura hingga Malaysia. Namun pada pertengahan tahun ini Joko Chandra dideteksi berada di Indonesia tanpa tercium keberadaannya oleh penegak hukum, baik itu dari pihak kepolisian, pihak imigrasi, bahkan dari pihak kejaksaan. Dan bahkan Joko Chandra selama di Indonesia melakukan berbagai aktivitas seperti membuat KTP elektronik, lalu juga sempat datang ke PN Jakarta Selatan untuk mengurus PK kasusnya. Dan keberadaan Joko Chandra selama di Indonesia ini juga menyeret nama-nama petinggi dari lembaga negara, misalnya dari pihak kepolisian ada 3 jenderal yang dicopot dari jabatannya karena diduga membantu pelarian dari Joko Chandra. 3 perwira tinggi Polri tersebut antara lain adalah Brigjen Prasetyo Utomo yang dicopot jabatannya dari Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PNNS. Selain itu juga Brigjen Prasetyo Utomo ini juga sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian karena diduga melakukan penerbitan surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Selain itu ada Irjen Napoleon Bonaparte yang dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Hub Inter Polri. Ada juga Brigjen Nugroho Slamet yang dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Dari kejaksaan sendiri, pihak kejaksaan ini mencopot Jaksa Agung Pinangki Sirna Malasari yang merupakan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda, di mana seperti diketahui bahwa Pinangki Sirna Malasari ini sempat viral beberapa waktu lalu di sosial media karena fotonya ini terungkap ada foto bersama dirinya bersama Joko Chandra dan juga pengacaranya Joko Chandra yaitu Anita Kolopaking, di mana foto ini sendiri diambil pada tahun 2019 di tempat pelarian Joko Chandra di Malaysia. Sampai sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami apakah tujuan dari kejaksaan dari jaksa yaitu Pinangki Sirna Malasari ini berkunjung ke Malaysia. Dan selain itu juga ada Anita Kolopaking yang merupakan pengacara dari Joko Chandra yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian karena membantu pelarian dari Joko Chandra dan juga terkait dugaan melakukan ataupun memuluskan penerbitan surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Dan keterangan dari Joko Chandra ini dibutuhkan untuk mendalami kasus ini, dan dari pihak kepolisian sendiri sejak awal juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya nama-nama baru terkait dengan kasus pelarian dari Joko Chandra, mengingat beberapa nama petinggi lembaga negara yang saat ini yang tadi saya sebutkan masih ada nama-nama yang sudah dicopot jabatannya dan juga sudah diberikan sanksi indisipliner dan juga sanksi administrasi terhadap lembaga negara tersebut, dan tidak kemungkinan nama-nama ini mungkin akan menjadi nama baru terkait dengan kasus ini. Reza Ramadan, Ardiawan Saputra, Jakarta. Pelarian buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali Joko Chandra berakhir. Pada Kamis kemarin, tim Barreskrim Polri berhasil menangkap Joko di Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan operasi penangkapan Joko Chandra telah dilakukan sejak 20 Juli lalu. Turun dari pesawat menggunakan baju tahanan berwarna oranye, tangan diborgol dengan pengamanan ketat, inilah akhir pelarian buronan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang atau KC Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra. Joko Chandra berhasil ditangkap di Malaysia oleh tim Barreskrim Polri yang bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia. Buronan 11 tahun ini langsung diterbangkan dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis malam dengan pesawat sewaan CL604 dengan nomor penerbangan N720AS. Penjemputan Joko Chandra langsung dipimpin oleh Kepala Barreskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Kemudian Joko Chandra pun langsung dibawa ke gedung Barreskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
mendapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis to polis. Dan hal ini memang sudah biasa kita lakukan, khususnya dengan rekan-rekan kepolisian PDRM. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi. Dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan bagaimana awal mula operasi penangkapan Joko Chandra. Ia menyebut operasi penangkapan Joko Chandra telah direncanakan sejak 20 Juli lalu dengan kerjasama Police to Police. Pak Listio Sigit ke kantor saya, itu tanggal 20 minggu lalu. Dia menyatakan akan polisi sudah menyiapkan sebuah operasi penangkapan. Pak Listio Sigit meyakinkan kami tidak usah G2J Pak, cukup P2P, police to police, dari polisi ke polisi. Kami akan melakukan operasi mulai nanti malam, kata Pak Sigit, tanggal 20 itu, mulai nanti malam untuk melakukan penangkapan karena kami sudah tahu tempatnya. Sesudah saya berdiskusi kira-kira 10 menit, saya yakin bahwa polisi bisa melakukan itu, sehingga sejak itu juga saya tahu hanya nunggu waktu. Tetapi ada kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam yang di atas. Mahfud juga menekankan untuk tetap menelusuri siapa saja yang terlibat dan membantu pelarian Joko Chandra. Terkait hal ini, kepolisian juga menetapkan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, sebagai tersangka dalam kasus dokumen palsu dan membantu meloloskan terpidana. Sebelumnya sudah ada 3 jenderal polisi yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz karena diduga melanggar etik yang bersangkutan dengan buronan Joko Chandra. Tim Liputan CNN Indonesia.